Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Tanya Jawab Fikih. Tanya Jawab Fikih, menjawab persoalan fikih sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang dirahmati Allah, bagaimana kabar Anda? Semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada pemirsa. Amin, Allahumma amin. Selamat datang kembali di program Tanya Jawab Fikih, menjawab pertanyaan fikih sehari-hari. Selama 25 menit ke depan kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan fikih yang telah pemirsa ajukan. Dan kita tidak sendiri, tentunya kita telah ditemani oleh Bapak Maulana Saifullah Mubarak Ahmad Syahid yang telah hadir bersama kita di studio. Kita akan sapa beliau dan kita akan masuk pada pembahasan kita. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Ya Pak, kembali lagi kita akan membahas berkenaan dengan tanya jawab fikih yang telah pertanyaan-pertanyaan telah dikirimkan oleh pemirsa di rumah, Pak. Ya. Di bagian pertama ini kita sedikit akan membahas berkenaan dengan sebenarnya permasalahan ini sudah kita bahas di episode sebelumnya, tapi mungkin ada kekurangan dan kembali lagi ditanyakan berkenaan dengan kredit dan tentunya tentang riba kemarin, Pak. Di sini ditanyakan bahwasanya bolehkah kita mengambil kredit rumah melalui bank, Pak? Ya. Ini pertanyaan ini cukup banyak ya ditanyakan. Di minggu lalu mungkin di episode lalu saya ingin menyampaikannya, tetapi karena keterbatasan waktu. Nah, berkaitan dengan mengambil kredit rumah ini, nah saya ini pernah ditanyakan kepada Hazrat Khalifatul Masih keempat kalau saya nggak salah. Namun sebelum itu saya ingin sampaikan dulu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa nanti di akhir zaman riba itu semedemikian rupa merajalelanya, riba itu semedemikian rupa luasnya, sehingga bagaikan asap gitu. Bagaikan kita berjalan, manusia ini berjalan di tengah asap, mau ditutup seperti apapun, hidung, mulut, tetap saja melalui nafas itu ada bagian-bagian asap itu yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya kan, walaupun kita pakai masker dan sebagainya, tetap saja ketika kita menghirup udara, menghirup nafas itu masih tetap terkena. Artinya walaupun di zaman sekarang ini, di akhir zaman kita ini, akhir zaman sekarang ini kita berusaha sedemikian rupa menjauhi riba, tetap saja ada unsur-unsur riba itu yang menyentuh aspek-aspek kehidupan kita. Misalnya di dalam bernegara sekarang ini tidak ada negara di dunia ini yang terlepas dari riba, dari pinjaman bank, dari apapun itu bentuknya, ya kan? Bisnis dan sebagainya, perjanjian antara satu negara dengan negara yang lain, pasti ada terpengaruh atau tersentuh oleh bank, oleh riba, ya kan? Kemudian pegawai negeri aja misalnya, tunjangannya, gajinya dan sebagainya, itu juga melalui bank dan sebagainya. Jadi tidak ada satupun aspek kehidupan di dunia ini sekarang ini yang tidak ada tersentuh oleh riba, walaupun kita tidak sengaja, tidak dengan sengaja menggunakan riba itu atau tidak sengaja memanfaatkan riba, tetapi memang sudah rule-nya seperti itu. Nah, ini sudah dijanjikan sebelumnya oleh Rasulullah SAW 1500 tahun yang lalu. Nah, ini menjadi bukti juga kebenaran dari Rasulullah SAW. Kemudian berkaitan dengan mengambil kredit rumah ini, Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi kalau saya nggak salah ditanya tentang mortgage. Mortgage itu rumah tinggal ya di Amerika biasanya. Jadi seseorang mengambil rumah, sebetulnya bukan mengambil rumah, mereka tinggal di satu rumah, semacam sewa rumah gitu awalnya. Nah, tetapi sewa terus, ya kan, berapa puluh tahun, tetap aja rumah itu bukan jadi milik dia kalau sewa. Nah, makanya Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi, ya sudah, daripada disewa, mending dipinjam ke bank, uangnya tetap melalui bank, dicicil. Nah, beberapa puluh tahun kemudian, 10 tahun, 20 tahun kemudian, rumah itu menjadi hak milik. Daripada kita nyewa terus, ya kan, tetap juga nyicil. Nah, Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi, karena terpaksa ya untuk rumah tinggal pertama itu, beliau mengizinkan. Begitu juga sekarang kalau kita nggak punya rumah misalnya, mau bangun rumah itu, maka kita diizinkan untuk rumah tinggal awal itu untuk mengambil cicilan, rumah cicilan KPR dan sebagainya itu. Jadi
karena riba itu sudah merajalela, jadi kita tidak bisa lepas. Daripada kita sewa seumur hidup, katakanlah sewanya 1 bulan bisa 1 juta, ya kan, 1 tahun udah 12 juta. Lebih baik uang itu kita gunakan untuk menyicil rumah, ya kan, itu walaupun itu riba-riba juga, tetapi tidak diizinkan kita untuk menggunakan membeli rumah kedua, ketiga dipakai bisnis, tidak diizinkan, hanya untuk rumah tinggal yang pertama. Artinya situasinya memang darurat sekali begitu ya Pak. Sama saja kan kita menyicil, menyewa begitu ya. Daripada begitu terus dan itu tidak bakal menjadi hak milik kita, makanya di sini gak dilonggarkan peraturannya. Jadi uzur membolehkan kita, tapi jangan sampai juga membeli rumah kedua atau ketiga untuk dilakukan untuk usaha-usaha atau bisnis ya Pak. Selanjutnya Pak, yaitu berkenan dengan kadang-kadang kita lupa ketika membaca ayat dalam salat. Apa yang harus kita lakukan jika itu terjadi Pak? Ya. Jadi memang biasa ya kalau ada kita lihat imam itu. Ada imam yang misalnya baca 1 ayat pilihan, lupa dia tengah-tengah. Yang mengingatkan juga nggak ada. Nah ini jadi pertanyaan, lalu ketika itu apa yang harus dilakukan? Hal yang pertama harus diingat terlebih dahulu adalah untuk tilawat di dalam sholat itu, yang menelawatkan ayat Al-Quran. Apa sih batas minimalnya? Jadi sebetulnya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, "Faqra'u ma tayassara minal Qur'an." Jadi bacalah apa yang paling mudah dari Al-Quran. Di fuqaha kemudian beristimbat dari sini bahwa di dalam sholat itu minimal seseorang membaca ayat sebanyak ayat yang paling sedikit atau ayat yang paling surah yang paling kecil di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Kautsar. Jadi ada 3 ayat, ya kan? Nah, ini yang harus diingat, bukan jumlah 3 ayatnya, karena kalau 3 ayat berarti itu yang surat Al-Baqarah itu ada yang ayat yang paling panjang itu 1 ayat dia itu bisa 1 halaman, ya kan, 1,5 halaman. Nah, yang perlu diingat adalah baca minimal membaca sebanyak surah yang paling kecil. Jadi lainnya, hurufnya, jumlahnya 3 baris saja itu kan. Nah, makanya seperti ayat kursi itu kan panjang juga. Cuman 1 ayat kan itu, tidak sampai beberapa ayat, cuman 1 ayat. Tetapi lebih panjang daripada surat Kautsar. Nah, itu sudah cukup, ya kan. Nah, sekarang bagaimana dengan orang yang tidak hafal Al-Quran? Dia memang tidak banyak hafal, cuma inna atau inna aja, atau tidak sama sekali baru belajar Islam, atau anak-anak. Nah, Allah Subhanahu wa taala, ini yang usul yang harus kita ingat nih. Usul itu landasan dasar berfikih di dalam salat juga, dalam apapun, dalam Al-Qur'an itu la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak membebani siapapun di luar kemampuannya, termasuk berkaitan dengan ibadah, apakah itu salat, puasa dan sebagainya. Nah, dalam hal ini, dalam hal salat, kalau memang tidak betul-betul tidak hafal ayat Al-Quran, ya sembari dia berusaha menghafal, ya tetap dia harus mengerjakan salat kan. Jadi sebanyak apapun dia hafal, ya sebegitu saja. Nah, sekarang bagaimana seseorang misalnya, apakah itu imam maupun salat sendiri, kalau misalnya lupa, misalnya sudah membaca di tengah-tengah ayat, lupa, awat ini misalnya kan, lupa kan, di tengah-tengah ayat, apalagi nih, salat sendiri misalnya. Nah, maka kalau misalnya orang itu masih ada ayat lain yang dia hafal atau surah lain yang dia hafal, maka dia boleh berganti surat. Nih. Jadi kalau masih ada dia hafal ayat lain, boleh dia berganti surat. Baik itu salat sendiri maupun salat berjamaah. Tetapi kalau tidak ada ayat lain yang dia hafal, itu-itunya yang dia hafal atau sedikit yang dia hafal, maka kalau dia sudah 3 ayat, ya, sudah sebanyak surat Al-Kautsar, bukan 3 ayat, sudah sebanyak surat Al-Kautsar kira-kira yang dia baca, maka dia boleh langsung ruku. Yang kedua. Kondisi yang ketiga, kalau misalnya dia baru baca 1 ayat inna atau inna aja, inna atau inna Al-Kautsar, lupa dia kesananya, dan dia juga ingat ayat yang lain, cuman itu saja yang dia ingat, maka dia boleh langsung ke ruku. Karena tadi itu, usul tadi itu, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Salatnya diterima, salatnya sah, karena Allah Subhanahu wa taala tidak membebani lebih dari
pada kemampuan seseorang. Itu tiga tiga keadaan, tiga kondisi. Nah, namun yang diingat kalau sholat berjamaah ini, kebiasaan buruk di kita juga, ada imam yang lupa-lupa sedikit, atau mungkin dia sedang berpikir, atau dia sedang ambil nafas. Nah, makmum di belakang ini sudah buru-buru dia mengingatkan, padahal imam nggak lupa, dia mau ambil nafas aja, sesak nafasnya. Ya kan? Nah, ini juga jangan sampai juga terburu-buru si makmum di belakang ini mengingatkan imam. Imam sedang ngambil nafas sudah diingatin, padahal dia nggak lupa, ya kan? Itu. Nah, ini jangan juga terburu-buru seperti itu. Jadi kalau imam lupa, ya biarkan dia satu, pertama mungkin kemungkinan dia ambil nafas. Yang kedua, kalaupun lupa, biarkan dia berpikir dulu. Jangan dikacaukan. Yang satu dari kiri ingatkan, yang kanan ingatkan. Iya kalau betul. Kalau ini berbeda ingatannya tambah pusing imamnya. Ya kan? Nah, jadi ini yang perlu diingat, ya kan? Jangan juga kita sebagai makmum di belakang buru-buru. Dan tugas mengingatkan itu terutama adalah orang yang di barisan depan. Kecuali orang barisan depan blank juga. Nah, baru orang belakang. Nah, jangan suka dari belakang diingatkan pula ikut. Saya pernah sholat di masjid lah, di Kadian ya, pernah. Jadi sholat Aqsa, kan imam di Masjid Aqsa, sholat Jumat itu. Ya kan? Nah, di Masjid Mubarak kan beda itu tempatnya. Kita makmumnya ada juga di Masjid Mubarak. Jadi imam ini lupa dia, rupanya. Imam di Masjid Aqsa ini, yang di Masjid Mubarak ikut ingatin pula. Padahal nggak akan dengar juga imam yang di sana. Itu karena selalu semangat gitu kan. Nah, ini sebagai contoh aja. Jangan yang di belakang itu, kalau masih ada yang di depan, ya biarkan yang depan ingatkan. Supaya imam juga nggak kacau juga pikirannya kan. Ya kalau benar ingatinnya, kalau salah, yang tambah kacau dia. Itu, ini perlu ya diperhatikan. Jadi ada 3 keadaan atau 3 mungkin solusi begitu ya Pak. Jika imam itu tiba-tiba lupa waktu sholat, dan jika ayat yang sudah dibaca sampai ke waktu dia lupa itu telah sama seperti hitungan atau jumlah surat Al-Kautsar, surat terpendek dalam Al-Quran, itu boleh langsung ruku. Atau boleh mengganti dengan ayat lain. Atau jika dia benar-benar tidak memiliki hafalan lain dan baru ayat pertama mungkin dalam surat Al-Kautsar begitu, boleh langsung sujud. Ini 3 keadaan yang mungkin bisa kita pahami untuk solusi dari pertanyaan itu, Pak. Yang selanjutnya itu ketika ujian sedang berlangsung, Pak. Salat zuhur dan asar terkadang tertinggal. Apakah boleh dilaksanakan di waktu maghrib nih, Pak? Ya. Pertama yang perlu diingat adalah di dalam Al-Quran Al-Karim itu berkaitan dengan waktu sholatnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Jadi sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang telah ditentukan waktunya bagi orang-orang mukmin. Di sholat fardu ini sudah ditentukan waktunya bagi orang-orang mukmin. Ya. Nah, setiap sholat afdolnya, harusnya dikerjakan pada waktunya. Kemudian di dalam hadis Bukhari ketika ditanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah amalan yang paling baik? Apakah amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Rasulullah SAW menjawab, as-salatu ala waktihi. Salat tepat pada waktunya, atau salat dikerjakan pada waktunya. Nah ini. Nah, di dalam Islam, kalau misalnya dalam keadaan-keadaan umum, tidak ada halangan, tidak ada sesuatu apapun, darurat dan sebagainya, atau hal-hal yang mengizinkan untuk menjamak salat, maka kita harus melaksanakan salat tepat pada waktunya. Artinya, kalau salat tepat waktunya itu kan masih panjang. Zuhur misalnya dari terbenam matahari tergelincir sampai matahari sebelum salat asar, itu kan waktu zuhur. Itu. Nah, selama rentang waktu itu boleh kita melaksanakan salat. Misalnya ini di Masjid An-Nasr ini kan kita salat jam berapa? 1:4. Padahal zuhur sudah masuk sekitar jam 12 lewat, itu sudah masuk waktu zuhur. Nah, apakah kita di Masjid An-Nasr ini tidak salat tepat pada waktunya? Tidak juga. Kita salat tetap di waktu salat zuhur. Karena ada kegiatan-kegiatan keagamaan yang lain, maka kita salatnya kita undur. Ini kesepakatan berjamaah, kesepakatan berorganisasi, itu tidak masalah. Di Kadian pun seperti itu, begitu. Waktu sudah masuk sekitar jam 1-an, jam setengah 1-an, tetapi salat di Kadian jam 2, salat zuhurnya. Itu.
ini penyesuaian itu tidak apa-apa. Tetapi kalau misalnya tidak ada ditetapkan waktu seperti itu di masjid-masjid cabang-cabang misalnya, tetapi lalai-lalai sengaja-sengaja, atau di rumah misalnya sengaja-sengaja, wadah ntar dulu lah, kena ketiduran pula. Nah, ini yang tidak boleh, melalai-lalaikan waktu sholat seperti itu yang tidak boleh. Tetapi kalau sudah ditetapkan waktu sholat dan itu kesepakatan bersama, itu silahkan. Ini yang pertama. Yang kemudian yang selanjutnya, di dalam Islam, kalau misalnya ada keperluan-keperluan tertentu, misalnya ada kegiatan jemaat kah, ya kan, atau kegiatan-kegiatan yang kejemaatan dalam bentuk rapat atau apapun itu, atau hujan dan sebagainya, nah kita boleh menjamak. Nah, di dalam episode sebelumnya saya sudah sampaikan juga tentang jamak ini. Jamak ini kan ada jamak takdim dan jamak takhir. Boleh dijamak di waktu awal, ya kan, jamak takdim di waktu awal, maksudnya jamak ini zuhur asar misalnya, atau maghrib isya dikerjakan di waktu zuhur atau dikerjakan di waktu maghrib, atau jamak takhir dikerjakan di waktu asar atau dikerjakan di waktu isya, begitu. Ini solusi dari Islam, dijamak begitu. Nah, ujian ini, kalau pertanyaannya tentang ujian ini kan paling lama berapa? 3 jam kan? Kalau misalnya katakanlah ujian mulai dari jam 12 siang sampai jam 3, tetap juga bisa mengerjakan sholat zuhur di jamaah asar di waktu asar. Tidak mungkin ujian itu lama sampai 6 jam. Jadi pertanyaan seperti ini kadang-kadang tidak bisa juga, tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, begitu. Harus mengerjakan sholat zuhur dan asar di waktu maghrib. Tapi kalau misalnya betul-betul gitu, adalah sesuatu yang membuat orang mendesak sekali, ya, tidak bisa sama sekali ditinggalkan, akhirnya zuhur dan asar tertinggal, maka ya boleh mengqada sholat di waktu maghrib. Itu namanya qada salat, bukan menjamak sholat, mengganti sholat karena tertinggal. Tapi kalau kondisinya seperti ini, ujian masih tidak masuk akal, terutama di waktu kita di Indonesia ini. Ujian misalnya pagi, ya kan, jam 9 sampai jam 12, tetap aja dapat sholat zuhur gitu. Nah, ini yang perlu dipahami, bahwa sholat itu dikerjakan tepat pada waktunya, walaupun ada kondisi-kondisi tertentu. Islam ada jamak, ada qada begitu. Dan juga tidak pernah kita jumpai itu di dalam hadis bahwa tanpa sebab apapun sholat zuhur dan asar itu dikerjakan di waktu maghrib. Pernah Rasulullah SAW juga dulu ketika perang Khandaq, kalau saya nggak salah, karena saking sibuknya akhirnya sholat zuhur tertinggalkan. Ketika perang itu sholat asar juga tertinggal. Nah, orang kafir terutama menganggap bahwa Rasulullah SAW mengerjakannya di waktu maghrib. Tetapi Hazrat Masih Maud SAW menyampaikan bahwa beliau mengerjakan di waktu-waktu akhir, mau berakhirnya sholat asar. Tetap beliau sempatkan untuk mengerjakan sholat zuhur dan asar di waktu akhir sholat asar. Nah, ini bagaimana Rasulullah SAW juga dalam keadaan perang seperti itu pun beliau sempatkan sholat di waktunya. Yani kalau zuhur dan asar bisa dijamak di asar. Iya, jadi ada kondisi-kondisi yang tadi yang harus kita pahami bersama, ya Pak. Sholat tepat waktu itu seperti yang Bapak jelaskan, bahwasanya kita di markas ini atau di Masjid An-Nasr ada waktu yang telah ditetapkan untuk sholat. Dan itu kalau menurut pemikiran orang yang belum memahami bisa mengatakan bahwa ini tidak tepat waktu. Tapi inilah keadaannya kalau kita sudah sepakati bersama dan jamaah mensepakati, bisa itu dilakukan. Yang kedua, ada contoh yang bagus yang menarik sekali, bahwasanya Hazrat Rasulullah SAW dalam kondisi perang yang sedemikian rupa berbahayanya waktu itu masih sempat melaksanakan sholat di waktu akhir asar. Artinya kita tidak berperang dan kita tidak melakukan hal-hal seperti yang Rasulullah lakukan dalam keadaan berbahaya seperti itu. Maka sedapat mungkin kita melaksanakan sholat itu pada waktu-waktu yang telah ditetapkan, ya Pak. Ya. Selanjutnya ini Pak, isu kontemporer lagi Pak. Apakah hukum dari lotre, Pak? Ya, sebetulnya begini ya, segala sesuatu, apakah itu dalam bentuk perdagangan, undian dan sebagainya, kalau di situ terdapat unsur riba dan unsur judi, maka itu haram. Ini. Jadi dasar pemikirannya dulu yang harus kita pahami. Kalau terdapat unsur riba atau judi, berarti haram. Nah, lotre ini kan sepengetahuan saya biasanya kan beli tiket misalkan. Beli tiket untuk lotre. Jadi nanti diundi. Nah, diundi kalau misalnya keluar
nomornya, keluar itunya, undiannya, ya dapat. Ya kan? Tapi kalau nggak keluar, ya uang kita angus itu. Nah, ini sama dengan togel. Lotre itu ya togel modern lah barangkali ya. Ini kan kalau togel itu nebak-nebak angka kan. Itu saya pernah lihat juga teman-teman itu di kampung biasa itu main togel. Ya, macam-macam itu. Ada angka orang gila lah, angka ini macam-macam dia. Jadi mimpi-mimpi dia pakai juga. Tanya-tanyain orang mimpi-mimpi, kamu mimpi apa? Kalau mimpi orang gila angkanya 87, macam-macam itu. Ya kan? Jadi ya dia beli tiket, dia beli insetnya lah untuk pasang togelnya, pasang angka berapa. Nah, kalau keluar angka itu dia dapat, kalau enggak uangnya angus. Nah, ini judi, termasuk juga lotre, ini judi, ini nggak boleh. Lain hal dengan misalnya prize bond, ya kan? Price bond misalnya kita membeli sesuatu di katakanlah di Shopee, Lazada atau di tempat site-site yang lain itu ya. Kita beli sesuatu dan ada undian, ya kan? Barang kita beli dengan uang kita, udah kita beli nih, kita dapat barang, uang kita otomatis hilang kan karena kita beli barang gitu. Nah, karena kita ikut serta membeli barang itu, kita dapat tiket undian. Bukan kita beli tiket undian, tetapi kita karena membeli barang kita dapat tiket undian. Nah, ketika undian itu keluar nama kita, ya, nah itu halal, gitu, ya kan? Misalnya kita beli motor nih, saya lihat di situ tuh di Kemang tuh ada juga. Ketika saya beli motor kan, ada juga itu undian seperti itu. Ya, karena kita ikut beli motor, kita dapat nomor undian, ya kan? Nah, kalau nomor kita itu keluar, ya kita dapat motor lagi biasanya, itu, ya kan? Nah, itu boleh, itu. Itu namanya prize bond. Atau kita nyimpan uang di bank misalnya kan, kita nyimpan uang di bank tanpa kita tahu-tahu, tanpa kita ingin, bank pemerintah lah katakan seperti itu. Nah, misalnya di Pakistan itu ada biasanya pemerintah itu mengeluarkan prize bond. Disebutkan juga oleh Huzur kan dalam khutbah-khutbah beliau itu ada Ahmadi yang mendapatkan prize bond dan sebagainya. Nah, dan Mubalik Markazi kita itu cerita juga tentang itu. Jadi pemerintah, kita menabung di suatu bank itu pemerintah itu, nanti pemerintah mengeluarkan itu prize bond. Jadi kita nggak tahu-tahu uang kita nggak hilang. Nah, dan juga bukan bunga. Jadi pemerintah alirkan uang kita dipakai untuk bisnis dan sebagainya. Nah, nanti setiap tahun pemerintah undi siapa aja itu yang termasuk di dalam situ, yang menyimpan uang di situ sebagai bentuk hadiah dari pemerintah. Nah, itu bukan riba. Atau raja yang memberikan hadiah, presiden yang memberikan hadiah dan sebagainya atas dasar karena kita member di dalam satu tempat menabung atau di bank dan sebagainya, itu bukan riba. Tetapi kalau bunga bank itu kan sudah ditetapkan. Kalau kamu nyimpan uang segini nih, bunganya sekian persen. Beda dengan price bond, itu nggak ada ditetapkan sebelumnya. Diundi, ya siapa yang dapat, dia ya dapat lah ya kan. Tapi kalau riba kan sudah ditetapkan sebelumnya. Siapapun kalau menyimpan uang, kan ini ada tambahan sekian persen setiap tahunnya. Nah, ini lotre karena ada unsur judi berarti haram. Ya, menarik sekali pembahasan ini, Pak. Sebenarnya kita masih memiliki beberapa pertanyaan yang harus dibahas, tapi kita sisakan untuk episode berikutnya, Pak, karena waktu kita pun sekarang sudah mencapai batasnya, Pak. Terima kasih atas pembahasannya, Pak, dan semoga ini bisa bermanfaat pada pemirsa di rumah tentunya, Pak. Jazakumullah. Pemirsa, demikianlah pembahasan kita berkenaan dengan tanya jawab fikih pada kesempatan kali ini. Tetap saksikan program Tanya Jawab Fikih pada episode-episode berikutnya dan juga menyaksikan program MTA Indonesia lainnya, tentunya di MTA Indonesia. Dan juga jangan lupa untuk tetap saksikan program atau menyimak khutbah huzur Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Datuk bin Nasir Al-Aziz. Jika pemirsa memiliki pertanyaan, saran, masukan atau komentar, kirimkan saja ke alamat email di bawah ini dengan menyertakan subjek Tanya Jawab Fikih. Dan saya Abdul Refahi beserta kerabatku yang bertugas mohon pamit undur diri. Dan sekali lagi saya ingatkan tetap saksikan program Tanya Jawab Fikih. Tanya Jawab Fikih, menjawab pertanyaan fikih sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.